gagal pos. Oke, silakan moderator dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Supriyadi STP MPD selaku dosen pengampu emosional intelijen, kami dari kelompok 18 mata kuliah emosional intelijen yang beranggotakan Khaire Andriani, Prodi Bahasa Inggris, Karpi Ardiansyah, Prodi Akuntansi, Aldi Ramadan, Prodi Bahasa Inggris. Saya sendiri Agus Kurniawan, Prodi Bahasa Inggris sebagai moderator. Siti Fadila sebagai Prodi Bahasa Inggris. Yudi Haryadi sebagai Prodi Bahasa Inggris. Renanda sebagai Prodi Akuntansi. Muhammad Rifan Ferrari sebagai Prodi Bahasa Inggris. Sevia Azri sebagai Prodi Bahasa Inggris. Muhammad Ikhvan sebagai Prodi Manajemen. Yuli Sarofa sebagai Prodi Bahasa Inggris. Maria Leto Koten sebagai Prodi Manajemen. Untuk slide pertama akan dibahas oleh Kak Yudi. Dipersilakan. Terima kasih Bang untuk waktunya. Pengertian kecerdasan emosional. Pada tahun 1990, psikolog Salafari dari University Harvard dan Mayer dari New Hampshire melontarkan untuk pertama kalinya tentang istilah kecerdasan emosional. Hal ini mereka gunakan untuk menjelaskan hubungan kualitas antara empati, mengungkapkan dan memahami perasaan marah, pengendalian amarah, kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri, berdiskusi, memecahkan masalah, keramahan, serta adanya sikap hormat. Kedua psikolog ini juga menjelaskan mengenai pengertian dari kecerdasan emosional yang diartikan sebagai suatu kemampuan atau intelijensi yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk memahami perasaan diri sendiri dan orang lain. Komponen kecerdasan emosional. 1. Memiliki kesadaran diri. 2. Membentuk regulasi diri. 3. Memiliki keterampilan sosial. 4. Mempunyai empati. Dan 5. Memiliki motivasi diri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yudi. Next, selanjutnya Kak Muhammad Ikhvan, dipersilakan. Terima kasih Mas Agus. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi. Yang pertama, mampu mengenali perasaan diri sendiri. Yang kedua, mampu membaca perasaan orang lain. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang empat, tidak mudah tersinggung. Yang kelima, cenderung menjadi pendengar yang baik. Yang keenam, berpikir secara terbuka dan mampu menerima pendapat orang lain. Yang ketujuh, tidak malu untuk meminta maaf duluan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Irfan. Next, selanjutnya Kak Karpi Andriansyah, dipersilakan. Ya, terima kasih Bang. Tanda kecerdasan emosional rendah. Yang pertama, gampang stres. Yang kedua, tidak tegak pada diri sendiri. Yang ketiga, pendendam. Yang keempat, gampang salah paham. Yang kelima, tidak mengenal dirinya sendiri. Yang keenam, mudah berasumsi dan mempercayainya. Yang ketujuh, tanpa ekspresi dan mudah marah. Yang kedelapan, sering jatuh pada kesalahan yang sama. Yang terakhir yaitu 9, tidak mengenal emosi dirinya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih dengan Bang Karpi. Selanjutnya dibacakan saya sendiri, yaitu cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, mencoba untuk mendengarkan. Meningkatkan kecerdasan emosional yang pertama adalah memperhatikan dan mendengarkan. Untuk mencoba hal ini digunakan waktu kalian untuk mendengarkan yang orang lain rasakan, baik secara pembicaraan maupun gestur. Gestur atau bahasa tubuh sendiri cenderung memiliki banyak makna apabila Anda merasakan seseorang merasakan suatu hal.
kalian mempertimbangkan berbagai faktor dalam memahaminya. Yang kedua, lebih berempati. Hal ini akan membantu kita dengan memahami emosional seseorang tentang kondisi tertentu dan mengembangkan emosional dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Kadila. Baik, mohon maaf, mungkin ada jaringan. Bisa dialihkan dengan Bang Karpi, bisa dibacakan? Tahap Baik. Manfaat dan kecerdasan emosional. Membantu kita menafsirkan orang lain, membantu memprediksi tindakan mereka. Misalnya, bayangkan berhadapan dengan seorang pria yang sedang marah. Dari bahasa tubuhnya, mungkin dia akan mengepalkan tinjunya atau suaranya yang keras yang bisa diketahui dengan melihat emosinya. Orang lain juga kehilangan dorongan untuk, misalnya pada abad sebelumnya, banyak pasien psikiatris menjalani operasi otak yang disebut latomoni, yang memisahkan dua bagian otak yang penting untuk memproseskan emosi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Karpi. Selanjutnya dibacakan Bang Renanda, dipersilakan. Tahapan-tahapan kecerdasan emosional. Yang pertama, merasakan emosional. Kedua, memfasilitasi pikiran dengan emosi. Ketiga, memahami emosi. Keempat, mengelola manfaat emosi dari kecerdasan emosi. Oke, terima kasih kepada Bapak Renanda. Selanjutnya dibacakan kepada Bang Aldi, dipersilakan. Kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memiliki ketenangan jiwa. 2. Mampu mendewasakan diri. 3. Bisakah bersikap terbuka dan bijak. 4. Menjadi pribadi yang sabar. 5. Menjadi pribadi yang positif. Baik, terima kasih Bang Aldi atas waktunya. Lanjut dipersilakan kepada Kak Maria. Baik, terima kasih Kak Gus. Kecerdasan emosional dalam pembelajaran. Siswa yang memiliki kecerdasan tinggi, tetapi tingkat kecerdasan emosionalnya rendah, cenderung terlihat sebagai orang yang keras kepala, sulit bergaul, mudah frustasi, tidak mudah percaya pada orang lain, tidak peka terhadap kondisi lingkungan, dan cenderung putus asa ketika mengalami stres. Kondisi sebaliknya dialami oleh mereka yang memiliki tingkat kecerdasan rata, namun memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Oleh karena itu, sudah saatnya semua guru dalam pembelajaran tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan emosional siswa harus menjadi perhatian agar mereka dapat mencapai kesuksesan dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Baik, Kak Maria, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya dibacakan Kak Sevia, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Agus. Prinsip-prinsip pembelajaran. Sebagian orang tua pasti ingin anaknya mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Setelah siswa lulus sekolah, mereka diharapkan untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat membantunya untuk meraih hidup yang lebih sejahtera, masa depan yang cerah, dan gaji yang tinggi. Banyak orang tua bahkan para guru berpikir bahwa nilai yang tinggi dan lulus sekolah merupakan jaminan untuk mendapat pekerjaan dan kesuksesan dalam karir. Lapangan pekerjaan yang kompetitif dan spesialis membuat seseorang individu atau institusi
manapun yang dapat mencapai tujuan mereka tanpa harus bekerja sama dalam tim, karena setiap orang dipaksa untuk bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Sevia atas waktunya. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Yuli Sarofah. Dipersilakan. Oke, baik. Cerdas emosional dalam dunia kerja. Kecerdasan emosional dapat mengarah pada yang pertama itu putus bisnis lebih baik. 2. Karyawan cerdas emosional cenderung untuk tetap tenang di bawah tekanan. Ketiga, mereka yang memiliki IQ tinggi lebih baik dalam menyelesaikan konflik. Yang keempat, pemimpin yang cerdas secara emosional cenderung memiliki empati yang lebih besar. Yang kelima, karyawan IQ yang tinggi lebih cenderung mendengarkan, merefleksikan, dan respon kritik membangun dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Yuli Sarofah. Selanjutnya, saya akan membacakan sebagai moderator juga, tidak apa-apa, diwakilkan saja. Yang terakhir, tips mengasah kecerdasan emosional di tempat kerja. Yang pertama, sadar diri. Mencoba lebih sadar diri, salah satu langkah untuk memanfaatkan kecerdasan emosional di tempat kerja adalah mengenal diri lebih dalam belajar. Yang kedua, mengendalikan diri. Pengendalian diri adalah bagian penting dari kecerdasan emosional. Meningkatkan kemampuan sosialisasi. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dalam IQ tinggi memiliki keterampilan yang kuat. Yang ketiga, mengasah empati. Orang yang cerdas secara emosional pandai menebak perasaan orang lain yang memahami apa yang sedang terjadi. Yang keempat, yang kelima, kesadaran diri. Kunci lain dari kecerdasan emosional adalah sesuatu yang dikenal. Baik, berikut yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada yang kurang. Semoga yang kita jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, kami dari kelompok 18 ingin mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.